Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, hari ini kita masih membahas tentang aplikasi pada turunan untuk maksimum dan minimum. Jadi mungkin nih hari pertemuan yang ke-14 ya, jadi pertemuan terakhir sebelum UTS. Saya nggak akan memberikan materi lagi pada hari Jumat, sehingga lebih bisa fokus pada ujian nanti. Jadi ini lebih ke aplikasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya gini, seorang petani ingin mendapatkan kombinasi tanah yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Nah, atau seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan suatu penyakit, gitu kan. Seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya produksi, proses produksi. Terus kadangkala persoalan semacam ini dapat dirumuskan dengan menggunakan turunan yang melibatkan pemaksimuman dan peminimuman. Jadi kita butuh bentuk konkret atau lebih nyata pada aplikasi turunan untuk maksimum dan minimum. Nah, cara yang bisa kita kerjakan jika permasalahan seperti ini bisa dengan menggunakan turunan ya. Jadi saya di sini memfokuskan turunan untuk mencari luas suatu daerah, apakah dia bisa dimaksimumkan atau minimumkan. Jadi hal ini sama seperti bentuknya bisa untuk persegi panjang dan sebagainya ya. Jadi saya lebih untuk mencari luas. Jadi sama seperti pada teori sebelumnya kan kita membahas tentang grafik dan kurva ya. Untuk mencari maksimum dan minimumnya kita cari kurvanya apakah dia maksimum atau minimum. Nah, ini kita coba untuk mencari luas. Jadi kan awalnya untuk menentukan titik stasioner ya. Jadi pada pembentukan turunan pertama, kemudian turunan pertama itu sama dengan 0, terus kita cari nilai stasioner dan kemudian titik stasionernya. Nah, di sini juga kita menggunakan bahwasanya turunannya itu sama dengan 0. Jadi ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut. 1, buatlah persamaan luas pada suatu variabel. Jadi kita dikasih sebuah soal gitu atau sebuah permasalahan, kemudian kita tentukan rumus luasnya pada soal tersebut gitu. Nah, kemudian cari turunan dari fungsi L tersebut. Jadi luas tadi kita anggap sebagai fungsi L, kita cari turunannya, kemudian kita buat turunannya sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilai variabelnya. Jadi di sini kita bebas menentukan variabelnya. Kita misalkan sebagai variabel X, Y, atau A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian kita carilah luas daerah tersebut. Jadi luas ini spesifiknya nggak harus L sama dengan ya, bisa jadi volume atau keliling dari bentuk persegi yang akan kita bahas. Kita langsung masuk aja pada contohnya, karena untuk secara teori kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ini lebih mendalamkan pada bentuk yang bentuk kehidupan sehari-hari ya, untuk aplikasi turunan pada maksimum atau minimum. Jadi diketahui keliling segi 4 sama dengan 60. Jadi kelilingnya itu sama dengan 60 cm. Nah, berapa luas maksimum segi 4 tersebut? Jadi luas yang bisa terbentuk maksimumnya itu berapa ketika kelilingnya 60 cm. Nah, langkah yang perlu dilakukan adalah bentuk rumus dari segi 4 tersebut ya. Jadi saya misalkan bahwa sisi panjangnya itu sebagai P dan lebarnya itu sebagai L, sehingga saya misalkan variabel panjang itu X dan variabel lebarnya itu sebagai Y. Berarti sini panjangnya itu sama dengan X dan lebar sama dengan Y. Nah, kemudian keliling segi 4 itu tadi kan 60 cm ya. Nah, jadi keliling itu kan rumusnya 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, ini 60. Panjangnya tadi sebagai X, lebarnya tuh sebagai Y. Jadi ini kalau misalnya kita bagikan sama dengan 2, berarti jadi tinggal X tambah Y sama dengan 30. Atau bisa kita balik, X sama dengan 30 dikurang Y. Nah, dari sini kemudian kita cari luasnya. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Berarti tadi kita ketahui bahwasannya si X panjangnya itu 30 dikurang Y. Sebetulnya kalau kita mau buat lebarnya Y sama dengan 30 kurang X juga boleh, bebas ya. Jadi di sini saya patokan sebagai panjang itu yang kita tentukan nilainya. Nah, dan yang lebar tetap Y, maka dia 30 dikurang Y dikalikan dengan si Y tadi. Nah, jadi 30Y dikurang
Y pangkat 2. Terbentuklah rumus dari luas tadi, ya kan. Kemudian nilai luas tadi itu atau fungsi L tadi itu kita turunkan sama dengan 0. Turunan pertama dari si L ini kemudian sama dengan 0. Jadi 30Y itu dikurang 30Y itu turunannya ada 30, Y kuadrat adalah turunan 2Y sama dengan 0. Berarti min 2Y sama dengan min 30. Berarti Y sama dengan 15. Nah, kita udah dapat nih Y sama dengan 15, kita balikan kemari. Ketika Y-nya sama dengan 15, berarti X-nya berapa? 15 kan? Kenapa? Karena 30 kurang 15 sama dengan 15. Artinya apa? Panjangnya 15, lebarnya juga 15. Berarti bentuknya adalah bentuk persegi, segitiga biasa, bentuk persegi ya. Bentuk persegi bukan persegi panjang. Kenapa? Karena panjang dan lebarnya itu sama. Jadi kita masukkan lagi, udah dapat nih X, Y, kan variabel masing-masing variabel udah dapat, variabel X berapa, variabel Y-nya juga udah dapat berapa. Nah, kemudian kita masukkan pada rumus awal dari si luas, kan kita mencari luas maksimum yang bisa dimasuknya adalah 15 dikali 15, yaitu 225 cm pangkat 2. Jadi kalau misalnya sebuah persegi yang kelilingnya itu 60, maka luas maksimum yang bisa dihitung adalah 225 cm. Masuk soal selanjutnya. Jadi ada sebuah kawat yang panjangnya 120 meter ya, akan dibuat kerangka seperti gambar berikut ini. Jadi dia ada dua buah persegi panjang yang saling menumpuk. Artinya apa? Luasnya ada lebarnya ada 2 ya, panjangnya 2, dia saling menumpuk. Nah, untuk mencari luas maksimum panjang kerangka, berapakah luas maksimum panjang kerangka tersebut? Jadi berapa luas maksimum yang bisa dibentuk dengan panjang kawat 120 meter. Oke, jadi buat gimana supaya kawat itu nggak punya sisa kalau kita buatnya bentuk gambar kerangka seperti ini ya. Maka buatlah persamaan kerangkanya. Jadi 3 panjang tambah 2 lebar. Kenapa? Karena 3 panjang tambah 4 lebar. Panjangnya ada 3 ya. Ini yang pertama, 1, 2, 3. Panjangnya itu ngerapet ya. Ini panjang. Karena ini rapat jadi dia dikira 1. Ini lebar. Jadi lebarnya ada 4. Itulah panjang lebar. Kenapa 3 panjang tambah 4 lebar? Nah, ini bentuk keliling. Jadi kalau misalnya ada panjang kawat sekian atau papan sekian gitu kan. Nah, itu kelilingnya gitu. Kita cari untuk membentuk sesuatu, dia dianggap sebagai kelilingnya. Nah, makanya jadi 3 panjang tambah 4 lebar, yaitu 120. Kemudian kita tentukan nih, apakah kita mau menentukan dia sebagai lebar atau dia sebagai panjang. Sama seperti soal tadi ya, bahwasannya kita tentukan dari segi si XX sama dengan 30 kurang Y, berarti kita tentukan si panjangnya. Nah, ini saya coba untuk menentukan si lebarnya. Berarti 120 ini 3P ini dipindahi ke sebelah kanan menjadi kurang 3P. Maka si lebar tadi adalah 30 dikurang, nih salah ya. Ini akan jadi lebarnya itu akan sama dengan 120 dikurang 3P per 4. Nah, ini ya maksudnya. Nah, kemudian kita cari persamaan luasnya. Karena kita mencari luas maksimum tadi ya. Maka luasnya adalah panjang kali 2 lebar. Kenapa 2 lebar? Karena lihat nih, gambar panjangnya 1 tadi ya. 1 panjang kali 2 lebar karena dia ditumpuk dengan lebar ini sama. Ini anggap aja N aja lah ya. N itu sama dengan 2 lebar. Nah, ini tetap P-nya. Jadi kalau misalnya cari luas, berarti kan panjang kali N kan? Berarti panjang kali 2 lebar. Oke, maka ini jadi panjang kali 2 lebar. Nah, kemudian lebarnya kita tahu bahwasanya ini 120 dikurang 3. Aduh nih, kacau ya. Berarti saya buat aja di sini. Lebar sama dengan 2 P dikali 2L, ya kan? Berarti P-nya tetap, karena di sini L yang kita ubah, maka kita masukkan L-nya 120 kurang 3P per 4. Ini akan sama dengan P
P dikali 240 dikurang 6P dibagi 4. Berarti ini jadi sama dengan ya 240P dikurang 6P kuadrat dibagi 4. 240 bagi 4 itu 6. 60P dikurang 6 bagi 4 itu 3/2 ya. 3/2P kuadrat. Jadi di sini sebenarnya L itu sama dengan 60P dikurang 3/2P kuadrat. Oke, nanti slide-nya saya perbaiki. Oke, nah kemudian kita cari turunan pertama dari si L tadi ya, fungsi L tadi sama dengan 0. Turunan pertama dari L sama dengan 0, maka dia jadi 60P, kita turunkan menjadi 60, ya kan? 3/2P kuadrat. Nah, ini kita turunkan menjadi 3P. Dari mana? Yaitu 3/2 dikali 2P. 2 dikurang 1 kan? Nah, oke, nah bentuknya yang seperti ini. Kemudian kita cari P-nya ya. P-nya itu panjangnya berarti 60 kurang 3P sama dengan 0. Berarti ini bisa menjadi 60 kurang 3P sama dengan 0. Berarti 60 itu akan sama dengan 3P. Maka P akan sama dengan 20 ya. Nah, P-nya itu 20 panjang kerangka agar luas maksimumnya adalah 20. Jadi di sini pertanyaannya adalah agar luas maksimum panjang kerangka P. Nah, luas berapakah P-nya ini agar dapat luas maksimum? Maka P-nya adalah 20. Jadi kalau misalnya cari berapakah luas maksimumnya aja, kalau ini panjang-panjangnya ya. Kalau luas maksimum berarti L-nya dulu kita cari, itu 120 dikurang 3P per 4. Maka 120 dikurang 3 kali 20 dibagi 4, 120 dikurang 60 per 4, 120 60 dibagi 4 itu samakan dengan 12 ya, 15. Oke, ini akan sama dengan 15. Berarti panjang luasnya tadi itu akan sama dengan L sama dengan panjang kali 2L. Panjangnya itu 20, lebarnya itu 15, 2 kali 15 sama dengan 30, berarti 20 kali 30 sama dengan 600 meter pangkat 2. Oke ya, semoga ini bisa dipahamin. Ini mungkin soal terakhir ya. Jadi gini, sebuah kotak tanpa tutup dengan alasnya berbentuk persegi. Oke, ada sebuah kotak tapi nggak pakai tutup, alasnya berbentuk persegi. Nah, mempunyai volume 4 meter pangkat 3. Nah, terbentuk dari selembar karton. Ya, jadi ada sebuah karton, kita mau buat bentuk kotak tanpa tutup. Nah, agar karton yang diperlukan sedikit mungkin, jadi kita ambil sedikit mungkin, maka ukuran panjang, lebar, tinggi kotak kotak berturut-turut ada. Jadi berapakah panjang, berapa lebar, berapa tinggi, agar kita bisa ngambil kartonnya itu nggak terlalu mubazir, jadi sedikit mungkin. Ini biasanya kalau misalnya kita udah memproduksi ya, biaya supaya untuk mengurangi biaya produksi. Jadi karton itu misalnya kartonnya ada 1 biji, kayak mana caranya supaya jadi 4 buah kotak gitu. Nah, jadi di sini kita cari bahwasanya karton itu volumenya 4 meter pangkat 3. Jadi kita buat karton itu berbentuk kotaknya dengan volume 4 meter pangkat 3. Jadi volume itu kita tahu volume kubus-kubus ya, ini jadi bentuknya. Jadi di sini ada buah ini bentuk kubus, buat kotak bentuk kubus tapi dia tanpa tutup. Jadi ini nggak ada tutup, jadi cuman yang kotaknya ini aja ya, bisa dibayangin. Nah, di sini kan ada panjang, lebar, dan ini ada tinggi. Karena dia bentuknya persegi, berarti kan panjang akan sama dengan lebar ya. Karena bentuknya gini, ini akan sama dengan yang di sini. Karena dia bentuknya persegi, maka panjang akan sama dengan lebar. Jadi ketika dia rumusnya volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi L ini kan sama dengan P, maka P kuadrat tambah T. Bisa juga jadi L kuadrat tambah T, bebas ya. Saya pakainya ke P, ke panjangnya. Jadi P kuadrat tambah P kuadrat kali T. Nah, volume ini tadi berapa? 4. 4 sama dengan P kuadrat T. Maka T akan sama dengan 4 per P kuadrat. Nih, 4P ya. 4 per P kuadrat. Oke, nah mencari luasnya itu luas kubus ya, berarti luas itu sama dengan
6 kali sisi kuadrat. Nah, kenapa 6 kali sisi kuadrat? Karena sisinya ada 6. Jadi kalau misalnya saya gambar, ini sisi pertama, sisi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini sisi keenam. Oke, nah jadi dibuatkan dalam bentuk seperti ini untuk mempermudahnya. Berarti sini kan panjang lebar, ini tinggi, ya kan? Berarti kalau sisi yang ini, cari luas sisi ini kan berarti panjang tinggi kan? Berarti dua bagian ini sama dua bagian ini, berarti dua panjang tinggi. Nah, ini kan lebar tinggi, lebar sama tinggi. Yang sebagian ini lebar tinggi, yang ini juga lebar tinggi. Tambah dua lebar tinggi. Nah, kemudian yang bawah cuman panjang lebar karena tanpa tutup. Yang atas ini kan nggak ada tutupnya, berarti tambah panjang kali lebar. Nah, ini kenapa bentuk rumusnya seperti ini ya, karena tanpa tutup. Karena panjang itu sama dengan lebar, nah saya kan buat bahwasanya ambil ke panjangnya ya, bukan ke lebarnya, maka ini jadi PL yang ini menjadi PP, berarti P kuadrat, PT ini tetap PT, LT berarti PT, karena L berubah menjadi P, berarti P kuadrat ditambah PT, 2PT tambah 2PT jadi 4PT, maka luasnya P kuadrat tambah 2P kuadrat tambah nah, kita tahu bahwasanya T itu tadi 4 per P kuadrat ya. Ini kan T nya tadi udah kita ubah ya, T itu sama dengan 4 per P kuadrat. Berarti di sini karena PT berarti 4P dikali 4 per P kuadrat. Nah, ini akan jadi sama dengan, ini ya bentuknya seperti ini. Jadi 4P kali 4 per P kuadrat. Ini P nya mati, berarti jadi 16 per P. Nah, inilah L nya. Kemudian cari luas maksimumnya. Turunan pertama sama dengan 0, berarti P kuadrat itu akan menjadi 2P, 16 per P. Nah, lihat nih, 16 per P itu akan sama dengan 16P minus 1. Berarti kalau misalnya kita turunkan, berarti jadi minus 16P min 1 kurang 1 berarti min 2, berarti jadi min 16 per P kuadrat. Ini kenapa bentuknya min 16 per P kuadrat, karena ini kan positif berubah menjadi negatif. Berarti jadi di sini 2P, pindah negatif ini, pindah yang negatif yang di sini. Saya hapus dulu. Nah, negatif di sini pindah 16 per P kuadrat ke sebelah kanan menjadi positif ya. Maka jadi P pangkat 3. Nah, ini saya bisa buat lagi seperti ini. Ini kan sebenarnya 2P sama dengan 16 per P kuadrat. Nah, ini kalau kita kali silang kan jadi 2P pangkat 3 kan sama dengan 16. Maka P pangkat 3 sama dengan 16 bagi 2. Makanya P pangkat 3 akan sama dengan 8. Nah, inilah dia P pangkat 3 sama dengan 8. Nah, P pangkat 3 sama dengan 8. P pangkat 3 ini akan sama dengan berapa? Pangkat 3. Titik pangkat 3 hasilnya sama dengan 8. Berarti 2 di sini kan? 2. Karena ini pangkat 3 sama, berarti P itu sama dengan 2. Nah, karena P-nya 2, berarti L-nya juga 2 karena P sama dengan L, makanya sini P2, L-nya juga 2. Nah, T kita balik ke rumus yang awal. Rumus yang awal T itu sama dengan 4 per P kuadrat. Nah, P-nya kita tahu bahasanya 2, berarti 2 kuadrat. 4 per 2 kuadrat berarti 4 per 4 sama dengan 1. Maka kita tahu bahwasanya untuk panjang dengan volume 4 meter pangkat 3, maka kita tahu bahwasanya panjangnya itu sama dengan 2, lebar 2, tinggi 1. Oke ya, bisa dipahami sampai di sini. Mungkin contohnya sampai di sini saja, saya harap bisa dipahami dan bisa dipelajari lebih lagi ya, agar bisa lebih paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.